sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, hari ini bersama saya, Bang Ipul, kita akan mulai topik TKA kita, topik mapel pilihan, tepatnya itu adalah topik mapel fisika. Nah, topik mapel fisika ini nanti adalah mapel yang wajib dipilih oleh anak-anak yang mau masuk ke fakultas teknik apapun, kayak gitu, baik teknik industri, teknik sipil, dan seterusnya, fakultas kedokteran, fakultas MIPA sesuai dengan jurusannya, terutama fakultas MIPA-MIPA favorit seperti informatika kayak gitu. Dan juga tentu saja FKIP, tentunya FKIP fisika juga wajib ngambil ini kayak gitu. Oke, nah teman-teman, topik kita hari ini adalah tentang hukum-hukum Newton, tentang hukum-hukum Newton. Jadi hukum-hukum Newton itu adalah topik yang sudah kita bahas sejak waktu kita SMP. Nah, eh, ini kita ini ya. Jadi sebelum kita ngebahas soal, kita mau drilling nih, drilling logikanya. Ternyata hukum Newton itu nggak semengerikan itu kayak gitu. Selama ini kan kita nganggapnya kan wah kayak gitu, apa itu dibilang sama si Newton ya. Oke, nah hukum hukum Newton itu terdiri dari empat. Jadi saya garis bawahi dulu miskonsepsi kita. Biasanya kita kan hukum Newton itu kan ada tiga, tapi sebenarnya hukum Newton itu ada empat. Tiga untuk gerak, satu untuk gravitasi. Alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan ngebahas mungkin hukum-hukum Newton tentang gerak saja dulu. Jadi hukum Newton yang satu, 2, 3 yang akan kita rincikan. Nah, di sini kita akan coba bahas yang namanya hukum satu Newton. Hukum satu Newton. Di mana si Newton bilang kalau misalnya sigma F itu atau jumlah gaya sama dengan nol. Nah, di mana jumlah gaya sama dengan nol itu berlaku pada saat kondisi benda itu diam. Nah, yang kedua berlaku saat benda itu bergerak lurus beraturan atau kecepatannya tetap. Nah, yang ketiga berlaku dalam keadaan setimbang. Berlaku dalam keadaan setimbang atau seimbang. Nah, contoh misal gini nih. Kalau misalnya ada sebuah benda tergeletak gini aja. Kayak gitu. Nah, jumlah gayanya berapa? Ya, jumlah gaya itu disimbolkan tadi dengan sigma. Gaya itu force F, maka jumlah gayanya sama dengan nol. Ada nggak gaya yang bekerja di sini? Ada. Ada namanya gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya yang arahnya selalu searah dengan gravitasi gitu, atau massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, teman-teman pasti tahu dong kalau besarnya gaya berat adalah massa M kali G, massa kali gravitasi. Dan kemudian ada gaya lagi, nak, namanya adalah gaya normal, yaitu sebuah gaya yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang, kayak gitu. Nah, jadi ada gaya yang bekerja, tapi jumlah gayanya sama dengan nol. Nah, ambil contoh lagi misalnya ada orang main tarik tambang, namanya adalah si Naila dengan si Amhar misalnya kan. Si Naila tarik tambangnya sini. Nah, si Anhar dengan tarik tambangnya segini, gitu arahnya ya. Di sini dengan gaya sebesar 7 Newton. Gaya itu tarikan atau dorongan ya, Dek. Di sini juga 7 Newton. Jadi seimbang ya. Nah, ketika seimbang, maka jumlah gayanya sama dengan nol. Tapi ada gaya yang di sana. Nah, gitu ya. Itu maksud dari sigma F sama dengan nol. Bukan berarti tidak ada gaya. Nah, yang kedua adalah hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton itu katanya, jadi logika dari si Newton itu, nak, si Newton itu ngomong seperti ini. Kalau misalnya di sini ada dua buah benda nih, ada dua buah benda, di sini ada kotak satu, di sini ada kotak dua nih. Ini kotak satu ya, ini kotak dua. Gitu. Nah, kotak ini masanya sama, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini masanya 10 kilogram, maka di sini juga 10 kilogram. Jadi masanya sama tuh. Nah, kalau didorong dengan gaya yang sama, sebentar, nah.
Sip. Nah, oke. Nah, kata si Newton, kalau misalnya didorong dengan gaya yang sama, maka besar percepatannya akan sama. Jadi, percepatan itu bahasa Inggrisnya A. Jadi, A itu akan sama dengan jumlah gaya yang diberikan, tapi berbanding terbalik sama masanya. Ya, kalau masanya kecil, maka percepatannya akan besar. Kalau masanya besar, maka percepatannya akan kecil. Kayak gitu. Nah, di kasus-kasus sekolah, kita akan drilling nih. Drilling itu artinya kita akan mulai soal paling kecil sampai ke soal paling besar ya. Di SMP, nah sampai ke dengan soal bentuk TKA-nya nanti, nah kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalnya suatu benda diberikan gaya sebesar F, F-nya sama dengan 10 Newton misalnya. Masanya di sini sama dengan 5 kilogram. Maka besar percepatannya berapa? Gitu kan, soal SMP kan? Nah, gimana caranya? Ya, tinggal pakai rumus yang tadi, Bang, atau logika yang tadi, Bang, di mana A itu sama dengan jumlah gaya dibandingkan dengan M. Kalau jumlah gayanya satu, berarti ya udah 10 dibagi 5. Berarti A-nya sama dengan 10 dibagi 5. Sama dengan berapa? 2. Satuannya adalah meter per second kuadrat gitu kan. Nah, lagi. Nah, masih soal-soal waktu kita di SMP dulu. Waktu di SMP dulu, nak, kita sering tuh dikasih sama guru kita, dikasih sama guru kita bahwasanya kalau ada gaya ke sini, nak, sebesar F sama dengan 5 Newton, terus kemudian ke sini ada F sama dengan 3 Newton, maka jumlah gayanya berapa? Nah, kita tentu mengingat pada waktu guru kita ngajarin dulu, kalau arah gayanya berlawanan, maka mereka akan berkurang. Kayak gitu. Jadi 5 dikurang 3, maka hasilnya adalah 2 Newton. Nah, kalau misalnya dengan gaya yang sama, gaya yang sama misalnya seperti ini, nah, eh, sep, di sini F-nya masih 5 Newton, di sini F-nya adalah 3 Newton, dan di sini nah ada massa 2 kilogram. Kayak gitu. Nah, coba jawab dulu. Kira-kira A-nya berapa? Ayo, berapa jawaban A-nya, nak? Tebak ya, apa nama tuh bisa langsung jawab kan? Angkanya masih mudah nih kok. Tentu A ini sama dengan apa, nak? 5 dikurang dengan 3 dibagi dengan 2. 5 kurang 3 itu dari mana? Dari jumlah gayanya kan? 5 kurang 3 berapa, nak? 2/2 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, sampai sini connect dulu nih sebelum kita drilling ke soal-soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ya. Tipe soal SMA reguler. Nah, sebelum kita ngebahas soal TKA-nya kayak gitu kan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu nih soal ini. Sekarang di sini nak saya buat 2 kilogram. Nah, di atas sini nak saya tambahin suatu benda. Bendanya adalah 3 kilogram. Nah, ditarik nih dengan gaya sebesar F 15 Newton. Oke, boleh jawab dulu nak. A-nya sama dengan berapa? Ayo, berapa ayo? Ada yang bisa jawab kira-kira? Hmm. Oke, ada yang bisa jawab kira-kira teman-teman? Oke, saya bantu ya. A itu sama dengan berapa tadi, nak? Ya, jumlah gaya dibanding dengan M-nya. Maka jumlah gayanya berapa? Ya satu nih, cuma 15. Kayak gitu, cuma 15. Nah, M-nya sekarang ada berapa? Ada dua, Bang, bendanya. Ada 2 kilogram sama 3 kilogram. Maka ya tinggal tambahin aja. 3 ditambah 2 sama dengan berapa, nak? Ya 15/5 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oke. Yuk, 15 dibagi 5 Naila. Nah, sekarang. Soalnya saya perumit dikit. Nah, sekarang soalnya saya perumit dikit. Nah, sekarang ini 3 kilogram. Nah, sekarang benda ini diikatin dengan tali. Diikatin dengan tali. Di sini nak saya buat 2 kilogram. Nah, angkanya itu selalu mudah-mudah ya. Karena sebagai contoh soal. Kayak kita di sekolah dulu. Contoh soal kan selalu 1 ditambah 1 kan. Giliran soal 2 ditambah dengan turunan dari expert DT sama dengan 3. Oke, ini 2 kilogram. Nah, ditarik nih dengan gaya
sebesar F sama dengan 20 Newton. Nah, ayo sekarang teman-teman. A-nya sama dengan berapa? A-nya. Konsepnya sama, nak. Konsepnya sama. Gitu-gitu. Kita drilling nih. Drilling itu artinya coba mencari logika sederhana untuk mengerjakan soal topik. 4. Iya, pinter. Maka 20/5. Kaget saya tadi. Oh, 4. Ya. Oke, 4 meter per second kuadrat. Nah, sekarang soalnya saya buat lebih rumit lagi dikit. Nah, soalnya saya buat lebih rumit lagi dikit ya. Itu. Oke, nah ini saya buat nak angkanya adalah 10 kilogram. Nah, di sini diikat dengan tali. Talinya itu nak saya buat di sini nak 5 kilogram. Nah, ditarik di sini dengan gaya sebesar F sama dengan F-nya sama dengan 15 Newton. F-nya sama dengan 15 Newton. Nah, pertanyaan saya bukan A-nya, tapi berapakah tegangan tali yang ada di sini? Tegangan tali yang ada di sini itu berapa? Kan itu. Oke, nah untuk nyari tegangan talinya, cari dulu A-nya. Nah, A-nya berarti jumlah gayanya. Halo, terputus nak. Mana orangnya? Ada orangnya, sudah nih. Mana ya? Kehilangan orangnya ya? Iya, halo. Terputus. Ini sudah nyambung nak? Mana nih? Ya, internet and connection. Sebentar ya, saya hidupin internet saya dulu. Sebentar, sebentar. Suara saya terdengar nak? Kedengar, Pak. Oke, ini saya sambungkan dengan internet saya dulu, biar agak lebih kayak ini ya. Oke, dah. Baru kesambung lagi. Apa nama itu sudah terdengar ya? Sudah nyambung juga nih. Ini saya coba cari Pak Mano apakah sudah hadir. Oke. Nah, oke. Dah, yuk kita mulai lagi ya. Tadi kepotong tadi ini ya. Ah, oke, nah tadi ceritanya adalah, eh sorry, di sini gayanya 15 Newton, massa di sini 10 kilogram, dan di sini 5 kilogram. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan tali yang ada di sini? Kita sebut dengan tegangan tali satu. Nah, langkah pertamanya adalah kita harus cari A-nya dulu. A-nya tadi berapa, nak? Ya tentu F-nya atau jumlah gayanya dibagi dengan M. Kita udah tahu nih jumlah gayanya adalah 15 dibagi dengan 15. Tentu 15 Satu. bagi 15 benar 1 meter per second kuadrat. Nah, sekarang untuk nyari tegangan tali di sini itu caranya adalah jadi kalaulah sigma F itu sama dengan A, kalaulah A sama dengan sigma F per M, tentu sigma F itu sama dengan M kali A, ya kan? Nah, ini adalah gaya yang mau kita cari. Nah, kalau gitu gimana? Ya tinggal kali aja. Berarti M-nya berapa? M yang ada diikat di sini adalah 10. A-nya adalah 1. Maka 10 kali 1 sama dengan berapa? 10 Newton. Nah, sampai di sini connect kira-kira teman-teman. Yuk, kita drilling lagi ya. Kita ambil contoh-contoh soal. Sampai kemudian kita paham benar nak, bahwasanya ternyata soalnya tidak begitu mengerikan. Oke, nah lagi. Soalnya saya buat banyak lagi ya. Soal saya buat banyak lagi. Oke, nah di sini ada 3 nih sekarang. Nah, ada 3. Di sini nak saya buat 5 kilogram. Di sini saya buat 10 kilogram. Dan di sini nak saya buat berapa saya buat ini ya? 5 kilogram lagi deh. 5 kilogram lagi. Di sini gayanya adalah 40 Newton. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah berapakah gaya di sini nak? Atau tegangan tali di sini kita sebut dengan T2. Ayo, untuk mencari tegangan tali T2-nya gimana tadi, nak? Tentu kita harus cari A-nya dulu kan? Oke, A sama dengan gimana, nak? Sigma F-nya dibagi Bagi dengan, iya benar, F-nya berapa, nak? empat 40. puluh per dengan berapa, nak? 5 tambah 10
Tak 15 tambah lagi 5 berapa, Nak? 20. Iya, maka crot-crot nah ya, tinggi berarti sini 2 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari tegangan talinya gimana tadi teman-teman? Kak, 30. 30. Ayo berapa tegangan tali sini, Nak? Iya benar, 30 ya, karena massa yang terikat adalah 5 dikali, ditambah dengan 10. 15 dikali dengan 2. Nah, sekarang mari kita ambil contoh soal yang aslinya ya. Nah, soal aslinya kita bergerak ke soal asli. Soal ini pernah keluar di UM UGM. Nah, soal ini nak pernah keluar di UM UGM. Oke. Oh, udah ada Pak Manaf ya? Oke. Ini nih. Soal nomor 17. Kelihatan nak? Soal nomor 17 nah. Nah, dengan logika yang sudah pernah kita cari tadi, oke nak, coba tentukan berapa jawabannya. Soal nomor 17. Oke, baca dulu mungkin Sultan Ahsanul, silahkan nak. 5 buah benda dalam kurung sebuah sebutlah balok Hmm, masing-masing bermassa 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram, dan 6 kilogram. hmm, Dihubungkan dengan tali-tali tanpa massa hmm, dalam kurung halus. hmm, Lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton, seperti pada gambar di bawah. Koefisien gesek antara masing-masing benda dan lantai adalah 0,1, hmm. percepatan gravitasi Hmm. 10 meter per second kuadrat. Oke. Besar tegangan tali penghubung benda 2 kilogram dan 3 kilogram adalah Oke, nah sekarang ada gaya gesek ya. Oke, ini mungkin kena kita modifikasi sedikit soalnya supaya mirip-mirip dengan contoh soal yang tadi. Kalau misalnya ada gaya gesek, berarti ada gaya gesek ke kiri nah ya, yang berlawanan arah dengan arah gaya yang berikan. Jadi kalau gayanya ke arah kanan, maka arah gaya geseknya pasti akan ke arah kiri kayak gitu. Nah, ini supaya mirip-mirip dengan contoh soal yang tadi Luna, mumpung sebelum Pak Mana masuk, misalnya nak gaya geseknya kita abaikan. Ini saya anggap nol aja lah. Ini saya coret dulu. Kira-kira nak berapakah gaya di sini teman-teman? Ini cek-ceknya. Nanti kita akan coba dengan misalnya nih gaya geseknya saya abaikan. Berapakah gaya di sini teman-teman? Berapa nih? Hitung dulu nih. A-nya berapa nak? Seandainya gaya geseknya diabaikan. Berapa nak? Dua. 2. Tambah 3 berapa teman-teman? 5 ya. Tambah lagi 5, 5 kan 10. Berarti ini berapa 10, nak? Tambah 10 lagi. 10, Oke, berarti A-nya sama dengan 20. 40 per ya 20, 40 per 20 berarti A-nya sama 2, dengan 2. Berarti 2. gaya di sini berapa nak jika gaya geseknya diabaikan? 4. 4. Oke, nah kalau ada gaya geseknya, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas ada namanya persamaan gaya gesek, di mana gaya gesek itu sama dengan koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Ini mungkin bab kita di yang akan datang untuk pembahasan khusus tentang gaya gesek. Oke teman-teman, ini kena ada Pak Manaf, silahkan saya kembalikan kepada Pak Manaf. Spotlight. Oke Pak, make host. Oke Pak, udah jadi host. Masih ini Pak, masih mood tuh Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik anak-anak sekalian ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Ipul tadi ya, saya akan sedikit menambahkan. Kalau versi angka, nah, jadi gini ya, kalau versi angka, angka adalah faktor eksekusi ya, faktor eksekusi dari konsep yang kalian sudah miliki. Jadi, untuk membuktikan bahwasannya kalian paham terhadap konsep dari materi yang diajarkan, maka biasanya soal itu divalidasi dengan alat ukurnya dengan angka sebagai eksekusi. Kenapa demikian, Nak?
kalau misalnya memahami konsep kemudian menguraikannya dengan pembahasan verbal misalnya, itu cocok kalau ujiannya lisan. Tapi kalau untuk ujian yang berbasis tes tulisan seperti ini atau yang cat seperti ini, maka eksekusi termudahnya adalah dengan menggunakan angka, ya, dengan menggunakan angka. Maka pengetahuan terhadap pemanfaatan angka ini menjadi hal yang patut kalian sudah perhatikan dari sekarang. Angka, nak. Contoh ya, contoh. Misalnya nomor 4. Nomor 4, nak ya. Nah, ketika Anda semua sudah paham konsepnya bahwasanya pecahan itu baru dianggap sebagai sederhana kalau pecahan itu tidak lagi memuat pangkat negatif. Gitu kan? Kalau di dalam matematika misalnya A pangkat min 3, maka ini masih bisa disederhanakan. Bentuk sederhana dari A pangkat min 3 adalah, 1 per itu A soalnya, pangkat 1 3. per A pangkat 3. Artinya sebenarnya ya, yang membedakan A pangkat min 3 dengan 1 per A pangkat 3, walaupun bentuknya tidak malah lebih sederhana, sudah pakai seper, tapi inilah yang dianggap sebagai bentuk sederhana karena tidak ada standarisasi, ya, eksekusi pada angkanya yang tandanya negatif, angkanya berpangkat negatif tidak dianggap sederhana. Jadi penentuan angka ini menjadi ciri-ciri kesederhanaan bentuk anak-anak sekalian. Nah, untuk menjawab soal ini, nak, karena kita tadi temanya adalah eksekusi angka, maka Ananda bisa lihat baik-baik soal di tampilan ini. Nah, coba lihat baik-baik, nak. Nah, bagus sekali kalau kita kemudian tadi, nak, menjawab soal dengan karakter angka saja. Misalnya, soalnya A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 2, bla bla, dan seterusnya, nak. Di sini kita bisa menyaksikan bersama bahwasanya ada 4 posisi. Atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan. Begitu kan? Ya kan, nak? Ada 4 letak kan? Ada 4 letak kan? Nah, ada kiri bawah, ada kanan bawah. Begitu, nah, ada 4 posisi. Nah, sekarang pertanyaan saya, nak. Pertanyaan saya ya. Karena kita tadi nak serius bahwasanya eksekusi dari soal ini adalah angka, maka saya ingin kalian memperhatikan angka yang tertera di B saja dulu, di B saja. Di B. Di mana angka ini letaknya sebagai pangkat, letaknya sebagai pangkat. Pertanyaan saya sederhana, nak. Melanjutkan pembelajaran kemarin bahwasanya ya, orientasi kita adalah memilih, tidak hanya mengerjakan, nak, memilih jawaban. Saya mau Ananda semuanya, baik dari Sukma Bangsa ya, baik dari Riap dan sebagainya, saya ingin Ananda semuanya memperhatikan yang saya lingkari untuk fokus pada B saja, nak. Pertanyaan saya simpel, mudah. Apakah pangkat angka pada pangkat B ada yang sama? Coba jawab. Angkanya ada yang sama, nak? Tidak. Nggak ada. Berarti konsekuensinya jawaban dari permasalahan ini tidak boleh memuat B dengan pangkat yang sama. Kenapa? Karena pada soalnya B-nya ini hadir dengan pangkat yang berbeda. Maka serta-merta, karena kita judulnya memilih, maka kita bisa mengenyampingkan jawaban B, bukan sebagai jawabannya, karena ada B yang berpangkat sama. Betul? Betul? Betul. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah status eliminasi B ini berlaku juga untuk C? Iya. Iya kan? Angkanya sama, nak. Sama-sama 3. Padahal di soalnya B tidak ada yang berpangkat sama untuk keempat letak. Maka ini juga jawaban yang dieliminasi. Bagaimana dengan jawaban D? Sama juga. Yang mana, nak?
B pangkat 2. Alhamdulillah, ini juga tidak boleh dipilih sebagai jawaban. Bagaimana dengan jawaban E? Bisa. E Bisa bisa. jadi. Ah, ini E-nya nih. E bagaimana E? Oh, enggak. Enggak, ada A Tidak yang bisa. sama. B-nya sama tuh. Ah, B-nya sama, sama-sama berpangkat 1. Ini juga tidak bisa. Ya. Hasilnya, nak, kesimpulannya, inilah pilih. Inilah yang namanya pilih, nak, konsep pilih. Dengan konsep memilih, nak, kalian menafikan jawaban B bukan, C bukan, D bukan, E bukan. Maka apa jawabannya, nak? Seperti Ah, itu cara memilih jawaban. Bisa memperhatikan angkanya. Ya, bisa memperhatikan angkanya. Maka konsekuensi, nak, konsekuensi ya, memperhatikan angka sebagai eksekusi dalam memilih jawaban itu keterampilan yang sudah harus anak-anak kuasai mulai sekarang. Logis? sangat logis. Sangat logis. Logis ya? Baik, sekarang nak saya akan buktikan ya cara berpikir ini kepada cara matematikanya. Ya, saya akan buktikan cara ini berlaku dengan cara matematikanya juga. Nah, sekarang konsepnya kembali kepada bagaimana kita mau memperhatikan status angka yang ada di soal. Status angka yang ada di soal. Nah, Ananda sekalian, untuk B misalnya, untuk B, kita belajar fokus dulu biar mudah. Untuk B, ada B yang berpangkat -1, ada B yang berpangkat -3, ada B yang berpangkat -4, dan ada B yang berpangkat -2. Tidak ada yang sama, betul? Betul kan? Baik anak-anak sekalian, dari keempat B ini, saya mau tanya, nak. B yang mana, yang pangkat berapa, yang paling kecil nilainya? Min 4. Oke, maka secara logika B pangkat -4 ini adalah B yang paling kecil. Maka ini akan disederhanakan, nak, dengan cara dijadikan 0. Dijadikan 0. Pertanyaan saya, nak, bagaimana cara menjadikan -4 ditambah berapa supaya jadi 0? 4. Maka maka semuanya ditambah 4. -2 tambah 4, Min -2 tambah 2. 4, B-nya B2 pangkat pangkat 2. 2, -3 tambah 4, 1. B pangkat 1. B-nya 1, -1 tambah 4, B pangkat min 3. B pangkat 3. Maka, perhatikan, maka pada daerah yang pangkatnya -1 nanti akan menjadi B pangkat 3. Benar ini posisinya B pangkat 3, nak? Pada yang -2, karena sekarang -2 jadi 2, maka posisinya akan menjadi B pangkat 2. Lihat. Yang -3 maka menjadi B saja. Sementara yang B pangkat -4 maka dia menjadi B pangkat 0 alias 1 tanpa B. Kan logis, nak? Kalau lihat angka. Gitu kan? Baik, dengan cara yang sama Anda sekalian, dengan cara yang sama, nak. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Sekarang, nak, saya minta anak-anak saya fokus. Tolong fokus sedikit dengan status A. Tadi ya, eksekusi angka A, A, A. Di antara keempat A ini, di mana atau berapa A berpangkat yang paling kecil? Pangkat min 5. 5. Ini yang harus kalian hilangkan. Tidak boleh ada tanda negatif. Maka -5 dihilangkan dengan cara ditambah 5. Berapa -5 tambah 5, nak? 0. A. Makanya di posisi kanan atas A pangkat 0. Tidak muncul lagi A mendampingi B pangkat 3. Nggak muncul lagi, nak. Betul kan? Nggak muncul lagi. Di sebelahnya, awalnya A pangkat -3. Tambah berapa, nak? Tambah 5. Makanya munculnya A pangkat 2 mendampingi B pangkat 2.
Kemudian di bawahnya lagi, A pangkat minus 2. Ketika ditambahkan 5 jadi berapa, nak? 3. Makanya di sini 3. A pangkat 3 menemani B. Dan yang terakhir, nak, yang terakhir saya mau tanya, nak. Untuk A pangkat min 1 kalau ditambah 5, A pangkat min, 4. pangkat 4. makanya A pangkat 4 mendampingi B pangkat 0. Itu logika angkanya. Itu eksekusi angkanya, nak. Betul kan? Iya. Jadi memang ya sebagian besar soal yang dihadapkan pada kalian itu bisa kalian selesaikan dengan memperhatikan status angkanya, nak. Eksekusi angkanya. Karena mengenal angka atau kemudian membedah angka menjadi hal yang sudah dari sekarang bisa anak manfaatkan. Ya, bisa anak manfaatkan. Baik, boleh dicatat, nak, sebentar, boleh dicatat, nak. Silakan anak catat yang rasanya perlu. Jadi saya mau sampaikan, nak, angka punya peran penting dalam menyelesaikan soal. Karena angka itu adalah nilai eksekusinya dari sebuah pemahaman konsep. Ya, dari sebuah pemahaman konsep. Ketika konsepnya benar, maka pengujiannya bukan dengan verbal, bukan dengan lisan, tapi dengan tadi, nah, kalau untuk soal ini, dengan tadi ya, bagaimana kemudian merubah konsep itu kepada eksekusi angka-angka yang ada di soal. Nah, tadi Bang Ipol juga sudah menyampaikan contoh soal fisika, ya, contoh soal fisika berbasis ya penerapan rumus sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, sekarang juga saya akan membawakan soal yang Bang Ipul sampaikan tadi dengan konsekuensi angka. Nah, dengan konsekuensi angka saya tunjukkan bahwasannya konsep ini tidak hanya berlaku di matematika, tapi juga berlaku untuk soal-soal hitungan lainnya, juga di fisika, juga ada di kimia. Intinya, selagi ada angka dalam hitungan, maka konsep angka ini patut kalian jadikan salah satu cara menemukan jawabannya. Baik ya, insya Allah saya akan ulang sedikit, nak, karena memang pertemuan kita ini yang penting sebenarnya adalah bagaimana membuat kalian bertambah yakin kalian mampu untuk bisa belajar meraih masa depan kalian lebih siap lagi, nak. Nah, mudah-mudahan anak-anak masih ingat tadi ya yang disampaikan Bang Ipul tadi ya di soal UGM, ujian masuk ke kampus UGM ya. Jadi di sini ada benda yang terikat satu sama lain ya. Ada benda yang bermasa 2 kilogram, kemudian ada yang 4, ada yang berapa tadi? 3, ada yang 6, ada yang 5, kurang lebih beginilah. Ya, 2, 4, 3, 6, 5 ya. Kemudian benda itu berada pada satu bidang permukaan yang kasar, di mana bidang itu yang memiliki koefisien gesek 0,1 tadi kata Bang Ipol ya. Nah, betul gini tadi gambarnya Kak Nela, kurang lebih Kak Nela? Kak Nela Aurisa, kurang lebih kayak gini gambarnya? Yang tadi masih ingat ya? Kayaknya iya, Pak. Kayaknya ya. Baik, Kak Naila mudah-mudahan bisa melihat ya. Tadi ya, eksekusi angkanya maka ini, nak, dihubungkan dengan gaya tarik sebesar 40 Newton. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, nak. Pertanyaannya ya. Kenapa di soal ini, nak, gaya tariknya 40 Newton? Kenapa angka yang dicantumkan 40? Karena tadi jumlah total masanya jumlah 20. total masanya adalah angka yang punya hubungan dekat dengan 40. 40. Berapa total masanya, nak? 20 tadi, Pak. Oke, bagus. Jadi logikanya gini, kau pakai logika angka, nak. 40 Newton
berkaitan erat dengan penarikan massa total 20 kg kan? Iya. Betul nggak? Iya, Kak. Iya, Nah, Pak. sekarang betul kan? Benar. Pertanyaannya yang di soal Bang Ipul tadi, yang soal UMGM tadi ya. Kalau demikian, nak, gaya yang menghubungkan, yang menarik 2 kilogram, yang terakhir kan, 2 kilogram. Kalau 20 hubungannya dengan 40 Newton, maka 2, Dengan 25 kilo. 4. sudah selesai. Itu eksekusi angka namanya, 4 Newton. Lah, Itu eksekusi angka, nak. 4 Newton. Itu bagian dari eksekusi angka. Maka kalian patut mempertimbangkan angka yang dicantumkan di soal bukan angka sia-sia. Semuanya angka sudah dirancang supaya hasilnya memenuhi tema kesederhanaan angka. Karena memang sebenarnya pertanyaan ini, nak, intinya kan menguji konsep. Pertanyaannya, nak, menguji konsep. Cuma eksekusinya keluarlah angka. Maka angka ini perannya sebenarnya hanya sebagai alat untuk membenarkan dia paham konsep atau tidak, kayak gitu, nah. Yang namanya alat itu diambil yang mudah, alat bantu yang mudah. Karena sebenarnya yang dikejar itu bukan alatnya, tapi konsepnya. Itu yang harus kalian bedakan, nah. Angka di soal itu hanya alat. Untuk apa? Untuk membenarkan kalian paham konsep atau enggak. Maka jangan terjebak dengan angka, itu hanya alat. Alat ya eksekusi saja. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, nah, di pertemuan ini, angka hanya sebagai alat eksekusi, menguji apakah kalian paham konsep atau tidak. Jadi angka yang digunakan adalah angka-angka terpilih karena statusnya dia hanya sebagai alat saja. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Pak, kalau Ya. yang gaya gesek itu dimasukin, apakah tetap sama cara pengerjaannya, Pak? Konsekuensinya sama, nak. Ya, konsekuensinya akan sama. Ya, konsekuensinya akan sama. Kenapa? Karena gaya gesek itu kan akan berpengaruh pada perubahan nilai A. Betul kan? Dia akan berpengaruh pada perubahan nilai A. A-nya berubah. A-nya berubah. Tapi tidak berpengaruh secara angka ya, secara angka, nah ya. Bukan secara proses, nah ya. Secara angka tidak berpengaruh pada perhitungan tegangan talinya. Dia hanya akan berpengaruh pada penetapan berapa nilai percepatannya saja. Tapi tidak berpengaruh pada konsekuensi dari tegangan tali yang menghubungkan antar benda. Bukan kayak gitu Bang Ipul, betul Bang Ipul? Mungkin Bang Ipul yang pakarnya, saya cuma ya, kira-kira Bang Ipul. betul. Nah, ya, jadi perubahannya itu pada percepatannya, nah, bukan pada besar tegangannya. Itu konsepnya. Silakan lagi, mungkin ada yang mau disampaikan, nak. Mungkin ya, saya juga perlu belajar banyak juga dari kalian nih ya. Kita saling sharing lah. Tapi yang saya pahami itulah, nak. Pengujian konsep nggak bisa pakai ya, apa yang kalian ketahui tentang konsep gaya, nggak bisa disampaikan gaya adalah begini-begini pakai verbal itu enggak. Jadi pengujiannya untuk soal-soal seperti ini pengujiannya dengan berbasis angka terpilih, angkanya. Maka bisa saja kita menyelesaikannya dari basis angka ya, dari berbasis angkanya. Nah, kurang lebih demikian. Baik, nak, kalau sudah, nak, boleh saya lanjutkan? Boleh. Oke, saya coba lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini misalnya. Nah, baik ya. Karena memang waktu kita terbatas ya, saya punya target, nak. Saya punya target. Target saya hari ini, nak, mematangkan pertemuan kita yang lalu bahwasanya
kalian tugasnya milih, nak. Milihnya apa? Milih salah satunya dengan berbasis kita memahami konsep angka. Baik, bismillah anak-anak sekalian. Coba sekarang saya minta Akila, Akila. Mana Akila? Akila tolong bacakan, nak, soal nomor 31 ini, nak. Silakan Kak Akila. 2K tambah 3H dikurang Hmm. 27 2 2 per 7. 7K ditambah minus 3 per 5H sama dengan Baik ya. Baik anak sekalian. Ini juga, nak, pemahaman kita terhadap konsep. Ya, pentingnya kita kemudian mengulang kaji tentang konsep. Baik, nak. Saya mau cerita sedikit konsep pecahan, nak. Pecahan. Pecahan. Dalam matematika, pecahan itu, nak, ada pembilang, ada penyebut. Ada pembilang, ada penyebut. Betul kan? Betul kan, nak, ya? Baik ya. Kalau dianggap, nak, pembilangnya positif, penyebutnya positif, maka jika dibandingkan terhadap 1, maka pembilang ini selalu, nak, ya, selalu punya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilainya lebih kecil dari 1. Pecahan lebih kecil dari 1. Kapan? Ketika kita melihat penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Kalau pembilangnya secara angka lebih kecil daripada penyebutnya, maka pecahan ini kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Kemudian, nah, yang kedua, ada kalanya pecahan itu akan bernilai sama dengan 1. Kapan? Tentu saja kalau pembilang dan penyebutnya sama besar. Makanya, nak, 5 per 5, 1. 10 per 10, 1. 3 per 3, 1. Betul? Iya. Sekarang, nak, ada kalanya pecahan itu nilainya akan lebih dari 1. Kapan, nak? Kapan? Jika pembilang lebih besar dibanding penyebut. Ya, jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Itu konsep, nak. Nah, sekarang konsepnya, nak, perhatikan di H. Perhatikanlah, nak, di H. Di soal ada H. 3H kurang 3 per 5H. Maka saya mau tanya, nak, status 3 per 5H ini lebih dari 1H atau kurang dari 1H, nak? Kurang. Bagus. Kesimpulannya, kalau ada 3H dikurang 3 per 5H, maka hanya masih dalam bentuk positif H atau negatif H, nak? Positif. Positif H. Kesimpulannya hanya harus bentuknya Positif. Positif. maka tidak boleh memilih jawaban dengan atribut H yang negatif. Nggak boleh, nak. Gitu kan? Iya. Nah, itu bagian eksekusi namanya, nak. Eksekusi. Nggak perlu dihitung berapa. Kalau dihitung juga boleh. Tapi kita tahu bahwasanya status hanya positif. Tidak dalam bentuk negatif. Nah, sekarang muncul pengingat masa lalu kita, nak. Kita ingat-ingat masa lalu, nak. Misalnya, Ananda sekalian, misalnya, kalau ada, misalnya 1/3 ditambah 1/7. Saya mau ulang-ulang kaji sedikit, nak. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan, nak? dikali silang. Menyamakan penyebut kali silang, kan? Iya. Di bawahnya 3 kali 7 berapa itu?
21. 21 kali silang. 7 kali 1, nak. 7. 7. 3 kali 1. 3. Oh, lihat tandanya. Kalau tambah-tambah, kalau kurang-kurang. Begitu kan? Iya. Nah, sekarang lihat konsekuensinya, nak. Di soal yang baik ini, penyebutnya ada 7, ada 5, kan? Betul kan, nak? Betul. Ada 7, ada 5. Berarti kalau disamakan penyebut, 7 kali 5 berapa? 5. 5. 30. Nah, makanya, nak, makanya 35-nya menjadi penyebutnya. Maka jawaban yang tidak menempatkan 35 sebagai penyebut bukan jawabannya, itu eksekusinya. Gitu kan? Iya. Tadi kakak bilang bahwasanya caranya kali Bilang. silang. 7 kasih ke atas 1, ke atas 3, 3 kasih ke atas 7 kan? Ya. Sekarang saya tanya, nah, awalnya 5 itu letaknya di bawah mana? Di bawah siapa? 3. Di bawah H kan? 3H Ya. kan? Di bawah H. Maka sekarang 5 itu jatahnya ke K, 7 yang di bawah K jatahnya ke H. Itu kan konsepnya, nak. Itu kan konsep eksekusinya kan? Ya, Pak. 5 yang awalnya di bawah H jadi ke si K, kawannya si K. 7 yang awalnya di bawah K jadi kawannya si H. Disitulah eksekusinya, nak. Membuat pola ini bukan hal yang mudah, makanya kadang-kadang pembuat soal pilihan berganda itu kan menyertakan jawaban yang serampangan. Dia terbatas sekali dengan kaedah-kaedah eksekusi angka. Maka kalau kita sudah kemudian bisa memanfaatkan konsep eksekusi angka ini, mungkin tidak semua soal kemudian kita berkutat dengan rumus dan teorinya, tapi kita bisa memanfaatkan konsep-konsep angka secara umum. Paham? Nah, inilah Anda sekalian yang kami pingin sekali kan kalian sebelum masuk betul-betul masuk jadi siswa kelas 12 dari sekarang tuh sudah bisa menyicil hal-hal yang sederhana ini, nak. Saya perlu sampaikan berulang-ulang, nak. Soal kalian nanti, soal kalian ke depan tuh sebagian besar ujian kalian bahkan TKA nanti itu formasi ujiannya masih didominasi dengan soal pilihan berganda plus pilihan ganda kompleks. Jawabannya 2. Terapkan ini, tugas kalian milih. Ya, tugas kalian milih, nak. Dengan bisa kemudian merampil hal seperti ini, insya Allah, nak, nilai kalian bisa lebih baik dari sisi persiapan, dari sisi ya dari sisi harapan lah. Ya mungkin inilah ya kami sebagai orang tua, sebagai guru kalian ya pingin lah kami lihat anak-anak kami ini berhasil lah. Kami tuh Kak Amin. Roza jangan coret-coret. Nah ya biar ini ya. Kami pingin lah kalian ini ya punya persiapan banyak ya. Ambil kesempatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan target kalian. Kalian itu kan harus bisa bayangkan kalau yang saat ini merasa belum terlalu bagus prestasi akademiknya kalau membandingkan diri dengan orang, iya wajar lah. Nah, di sekolah itu pelajarannya mapelnya banyak, juara satu itu kan yang punya rata-rata terbaik. Tapi nggak mungkin yang juara satu tuh bisa semuanya. Kalian mungkin bisa di posisi kalian, ya, posisi kalian. Makanya usahakan dari sekarang tuh sudah mulai kenal kemampuan diri sehingga pilihan nanti sesuai dengan bakatnya, tidak ikut-ikutan. Ya, ini banyak nih anak-anak zaman sekarang nih katanya sih, nah, kata orang, mudah-mudahan tidak kepada kalian ya. Banyak ikut-ikut kawan, kawannya ke A ikut ke A, kawannya B ikut ke B. Padahal mungkin potensinya nggak cocok di A. Ya, nggak cocok di A ya. Allah ciptakan misalnya burung nak dengan sayapnya untuk terbang, bukan untuk berenang. Kalau sayap dipakai berenang, patah sayapnya berat itu ya.
Karena memang settingan sayap itu bukan untuk berenang, settingannya untuk terbang. Kalau kita paksa misalnya sayap untuk berenang, kan besar tuh Pak. Bisa kayuhannya besar. Iya, patah tapi sayapnya. Jangan maksa, nak. Jangan maksa ya, jangan sampai patah di jalan kuliah itu. Ya, baik mungkin Bang Ipul mau sampaikan sesuatu lagi ya. Mungkin saya ini, silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Manaf udah ini ya, udah apa nama tuh udah nemenin hari kita hari ini. Oke teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Manaf tadi bahwasanya ranking satu apa nama tuh ranking satu itu belum tentu bisa apa istilahnya worth it ya di subjek-subjek TKA. Kemarin sekedar informasi di salah satu provinsi kita Pak, salah satu provinsi di Indonesia itu ngadain TKA untuk masuk tes SMA-nya. Jadi mereka buat tes sendiri. Ternyata anak-anak yang nilai rapotnya bagus itu nilainya tidak apa tuh tidak memuaskan. Justru anak-anak yang nilainya bawah itu agak sedikit lebih menonjol dibandingkan dengan anak yang nilai rapotnya bagus. Nah, oleh karena itu teman-teman, Pak Manah My ID ini ngadain yang namanya tuh beberapa program. Di antaranya itu adalah tryout. Ini mungkin saya ambil alih dulu Pak, hostnya. Oke. Eh, Oke, teman-teman, sudah kelihatan nih teman-teman ininya. Oke, nah website kami Pak Manaf My ID boleh dicek nanti teman-teman. Pak Manaf.myid ini hai, Pak. Oh ada. Belum, Bang. Oh ini Pak K pula ya. Pak Manaf.myid atau ketik Pak Manaf saya juga bisa nanti. Sudah nampak Pak tampilan di layar? Belum, Bang. Oh belum. Coba, Bang. Oke. Oke, sudah muncul tampilan di layar teman-teman. Sudah muncul Pak? Ah, udah ada, Bang, udah. Oke, nah ini adalah laman website Pak Manah My ID, di mana saat ini itu sedang ada promosi buku dan juga promosi persiap apa tryout TKA. Teman-teman di Pak Manah My ID ada beberapa kategori yang sedang apa nama itu yang sedang kami sosialisasikan. Dia kalau teman-teman apa adik-adik kan apa nama itu berniat pengen latihan tryout SNBT duluan, kita juga punya menyediakan ini tryout Sekdin dan juga tryout TKA. Jadi tryout TKA ini nanti ini masih tersedia bidang saintek di mana ada full satu paket matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dalam mapel wajib dan juga fisika, kimia, biologi untuk mapel pilihan. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dua di antara tiga opsi ini. Nah, soalnya nanti bisa dikerjakan berulang bagi teman-teman yang mau mendaftar, jadi bisa langsung klik di daftar di sini atau nanti kalau misalnya ada kendala itu bisa chat hubungi saya. Jadi cara mendaftarnya setelah tadi klik di mana tadi? Setelah klik di daftar. Nah, teman-teman bisa isikan datanya. Misal datanya adalah yang ini ya. Apa deh? 123. Kebetulan ini email saya ya. Jangan ditiru ya. 123 eh, ipultampan@gmail.com. Nah, iya terkenal dengan hashtag Bang Ipul Tampan ya. Nama lengkapnya saya buat ini aja, tanggal lahirnya saya lahir online misalnya. Ya. Oke, alamatnya adalah online juga. Terus kemudian jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya saya lahir hari ini misalnya, nomor teleponnya 082331663147 misalnya kan. Lalu kemudian kategorinya biarin aja seperti ini, jangan diubah-ubah. Sekolahnya. Nanti kalau teman-teman daftar sekolahnya tidak ada di sini, mungkin bisa hubungi kami atau kosongin aja juga bisa. Ini saya pilih. Passwordnya saya memilih misalnya sama nih emailnya biar gampang connect ya. Nanti akan konfirmasi ke sini. Nah, ketika bentukannya sudah seperti ini akan ada tulisan akun peserta ujian Anda berhasil didaftarkan. Silakan masuk dengan email dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini teman-teman ada menu paket. Nah, beli paket saat ini itu. Nah, tadi kita kliknya kan di daftar TKA, jadi bisa pilih tryout TKA online tahun 2025, lalu pilih lihat dan selanjutnya teman-teman ada keterangan lalu beli sekarang. Nah, pembayaran untuk Pak Manah My ID didukung oleh BSI, Kris Shopee, Wallet, dan juga apa nih? Ada lain nggak? Oh, oh Shopee, Kris, sama BSI dan Dana kayak gitu. Lalu misalnya kita mau pilih pakai BSI aja deh kayak gitu, pakai BSI atau pakai Shopee juga boleh nanti. Nah, pilih lanjut.
seperti bayar-bayar paket-paket kalian yang ada di Shopee Pay gitu. Nah, jadi ini mungkin jaringannya agak lelet ya. Jadi nanti akan ada tampilan. Nah, tampilan sudah muncul. Ada jumlah dana yang harus dibayar, ada kode bayarnya, lalu kemudian apa namanya tuh tinggal ada cara pembayaran juga. Alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut tryout SKD, tryout TKA sama tryout kedinasan itu bisa melalui dari fitur yang ada di Pak Manaf yaitu dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, insya Allah juga kemudian nanti kami sedang rancang juga kelas online. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung juga nanti di kelas online-nya persiapan TKA Pak Manaf My ID untuk persiapan TKA yang benar-benar matang kayak itu. Seperti yang disampaikan Pak Manaf tadi, bahwasanya kan TKA itu bukan jadi ajang yang menakutkan. Kita semua bisa, hanya butuh jam terbang saja kayak gitu. Nah, ini dia teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa bergabung dan berpartisipasi untuk tryout-tryout yang disediakan oleh Pak Manaf, My ID lebih tepatnya. Dan juga kawan-kawan kan, jangan lupa beli buku Pak Manaf ya. Jangan lupa beli buku Pak Manaf. Yang tolong juga minta bantu subscribe YouTube Pak Manaf supaya channel ini makin bagus kayak gitu kan, dan juga follow Instagram Pak Manaf juga gitu. Oke, akhirul kalam terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.